Panggung Sandiwara. Rabu Legi 14 Mei tahun 2025, 16 Zulkodah 1446 Hijriah. Padamu yang sedang berjuang, tahukah kamu mengapa dunia disebut sebagai panggung sandiwara? Ungkapan tersebut muncul dari cara manusia hidup dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Inilah alasan mengapa dunia kerap disebut panggung sandiwara. Pertama, setiap orang punya peran yang harus dimainkan: orang tua, anak, pimpinan, bawahan, teman, pasangan, bahkan sebagai orang asing di jalan. Dua, tidak semua yang tampak adalah yang sebenarnya. Banyak orang memakai topeng bersikap manis, kuat, bahagia, atau percaya diri di luar, padahal dalam hati menyimpan luka, keraguan, atau kepedihan. Kepura-puraan ini kadang terpaksa demi tuntutan sosial, demi menjaga citra, atau sekadar karena takut dianggap lemah. Inilah yang membuat dunia terasa seperti panggung sandiwara, tidak semuanya nyata. 3. Hidup sering disusun dalam alur, adegan, dan naskah yang tidak selalu kita tulis sendiri. Ada harapan, konflik, klimaks, hingga akhir cerita. Ada peran protagonis dan antagonis, ada penonton, ada pemeran utama, dan ada yang sekadar lewat di latar belakang. Semua berjalan seperti sandiwara, hanya saja yang kita jalani ini bukan latihan, melainkan satu-satunya pertunjukan. Jadi, menyebut dunia sebagai panggung sandiwara, bukan berarti hidup ini palsu sepenuhnya, tapi lebih sebagai cerminan betapa manusia sering harus bermain peran untuk bisa bertahan, dipahami, atau diterima. Padamu yang sedang berjuang, mengapa orang di zaman sekarang, terutama di tengah maraknya penggunaan media sosial dalam berbagai platform, suka drama dan memakai topeng? Apa motif yang mendorong mereka seperti itu? Zaman di mana batas antara yang nyata dan yang ditampilkan makin kabur. Mengapa orang sekarang, terutama di media sosial, suka drama dan memakai topeng? Jawabannya tidak tunggal, tapi ada beberapa motif kuat yang mendorong mereka bertindak begitu. Pertama, ingin diterima dan diakui. Setiap manusia punya kebutuhan dasar untuk diakui, dicintai, dan merasa berarti. Di media sosial, bentuk pengakuan itu sering datang dalam bentuk likes, komentar, atau jumlah pengikut. Maka, orang terdorong untuk membentuk citra yang menarik, keren, lucu, atau bijak, meski kadang bertolak belakang dari kenyataan hidupnya. Topeng itu jadi alat untuk merasa layak dilihat. 2. Takut dianggap gagal atau lemah. Di zaman yang membanggakan pencapaian, siapa yang berani jujur tentang kegagalan, kecemasan, atau kesepian? Banyak orang memilih menyembunyikan sisi rapuh mereka di balik cerita sukses atau senyum palsu. Mereka tahu, dunia lebih cepat mengagumi yang kuat daripada memahami yang luka. 3. Budaya konsumsi perhatian. Media sosial adalah panggung yang tidak pernah sepi. Algoritma mendorong konten yang memicu emosi, marah, kagum, sedih, atau tertawa. Maka drama menjadi alat, kisah cinta tragis, pertengkaran, curhat, sindiran, semua itu menarik perhatian. Bagi sebagian orang, attention is currency, perhatian adalah mata uang, dan drama seringkali lebih menguntungkan daripada ketulusan yang tenang. 4. Ketidaksadaran diri. Ada pula yang tak sadar bahwa mereka sedang memakai topeng. Mereka terbiasa meniru, membentuk diri sesuai tren, membagikan narasi yang dikira normal, padahal semua itu membuat mereka semakin jauh dari diri sendiri. Identitas menjadi bayangan yang dibentuk dari luar, bukan dari dalam. Namun di balik semua itu, kebenaran dan ketulusan tetap punya tempat. Mereka mungkin tak selalu tampak, tapi ketika hadir, merekalah yang menyentuh hati paling dalam. Pada akhirnya, memakai topeng dan menciptakan drama adalah cara bertahan dalam dunia yang sering terasa bising dan menuntut. Tapi siapapun yang berani hidup dengan jujur meski pelan dan tak viral, sedang menjaga ruang yang paling langka hari ini. Kaslian.